Halo semua, perkenalkan nama saya Antonius Bayu Diluntara Kalau dengan NIM 21120052. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan membuat database lalu disambungkan ke web. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Exam. Di sini klik pada Start pada APC dan MySQL. Lalu klik pada tombol admin. Dan di sini kita akan dibawa ke localhost myphp admin. Untuk membuat database, di sini kita klik pada new, lalu memasukkan nama database. Di sini kita akan memberi nama database dengan Love Laundry. Lalu klik pada tombol create. Untuk tabel pertama, di sini adalah tabel petugas. Lalu klik pada go. Untuk kolom pertama di sini diisi dengan ID petugas. Lalu pada kolom kedua di sini nama petugas. Lalu ada jenis kelamin. Lalu untuk kolom keempat di sini ada telepon. Lalu untuk menambahkan kolom di sini klik pada add 1 untuk menambahkan kolom satu kolom. Lalu klik pada go. Lalu di sini bisa diisi dengan email dari petugas. Lalu ada alamat, dan ada password. Untuk ID petugas sini menggunakan tipe integer saja. Untuk ID petugas di sini menggunakan auto increment dengan primary key. Untuk nama petugas di sini saya akan menggunakan teks dan jenis kelamin teks. Lalu dengan telepon juga, email, alamat dengan password. Di sini menggunakan teks saja. Lalu klik pada save. Nah, untuk tabel petugas di sini sudah ada. Lalu untuk membuat tabel baru, di sini klik pada new saja. Lalu di sini untuk tabel kedua di sini namanya pelanggan. Pada tabel pelanggan ada ID pelanggan dengan nama, alamat, lalu ada jenis kelamin, lalu ada paspor. Untuk ID pelanggan di sini menggunakan tipe integer, lalu diikuti dengan auto increment dan primary key. Untuk nama di sini menggunakan teks.
begitu juga alamat, jenis kelamin, dan password. Lalu klik save. Untuk tabel pelanggan sudah ada, lalu ke tabel ketiga. Di sini adalah jenis cucian. Di sini ada ID jenis cucian, lalu ada nama, dan harga. Di sini harga lalu klik pada jenis cucian menggunakan tipe integer, lalu dengan diikuti dengan auto increment, lalu diikuti dengan primary key. Untuk nama menggunakan teks dan harga di sini menggunakan integer. Lalu untuk tabel keempat di sini adalah tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi. Lalu ada tanggal terima. Di sini tanggal terima adalah para pelanggan yang membawa pakaian ke laundry. Lalu ada ID petugas terima. Lalu ada tanggal serah. Dan ada ID petugas serah. Petugas serah. Lalu ada status. Lalu ada ID pelanggan. Lalu ada catatan. Dan ada nick dari pelanggan. Untuk ID transaksi sini menggunakan tipe integer, lalu diikuti dengan auto increment dan primary key. Untuk tanggal terima di sini akan menggunakan date, dan petugas terima menggunakan integer. Lalu tanggal serah di sini menggunakan date, dan petugas serah menggunakan integer. Lalu untuk status di sini akan menggunakan teks, dan ID pelanggan di sini akan menggunakan integer. Lalu untuk catatan di sini menggunakan teks. Untuk nick di sini bisa menggunakan teks, tapi saya akan menggunakan varchar dengan diisi dengan sebanyak 16. Bisa diisi dengan 16 karakter. Untuk tanggal serahnya di sini akan menggunakan 0, karena untuk saat pertama pelanggan mengasih pakaiannya ke laundry, situ tidak bisa diisi kosong dulu.
Jadi setelah diserahkan baru bisa diupdate dengan memasukkan tanggal serahkannya kapan. Begitu juga pada ID petugas dan catatan. Catatan di sini seperti sudah dicuci gitu. Untuk statusnya di sini bisa ditaruh dengan sudah diterima maupun sedang dicuci. Untuk nick juga bisa menggunakan null. Lalu klik pada save. Untuk tabel terakhir di sini akan ditulis dengan detail transaksi. Lalu di detail transaksi ada ID detail transaksi. Lalu ada ID jenis sucian. Lalu ada berat dan harga. Lalu ditambah di sini ditulis dengan ID transaksi. Untuk di sini ID jenis sucian. Untuk detail ID detail transaksi di sini akan menggunakan tipe integer, lalu diikuti dengan auto increment dan primary key. Untuk ID transaksi di sini akan menggunakan tipe integer, lalu untuk jenis cucian menggunakan integer dan berat menggunakan integer, begitu pun dengan harga menggunakan integer. Lalu klik save. Untuk menambahkan data pada petugas di sini klik saja pada insert. Untuk ID petugas misalkan 1, lalu nama petugasnya Bayu, jenis kelamin laki, lalu teleponnya misalkan itu 123. Misalkan begitu. Lalu emailnya misalkan bayu@gmail.com. Lalu untuk alamatnya misalkan Tini, lalu passwordnya misalkan 1-6. Untuk ID petugas kedua, karena sudah menggunakan auto increment, di sini bisa dikosongkan saja. Lalu nama petugasnya misalnya Sinta saja Santi, jenis kelaminnya perempuan. Lalu untuk teleponnya
untuk emailnya santi@gmail.com, alamatnya itu nama lain. Passwordnya misalkan 1 sampai 8, 1 sampai 6, lalu klik pada go. Nah, sekarang untuk tabel petugasnya sudah ada. Lalu kita di sini akan mengisi tabel kedua, yaitu pelanggan. Di sini ID pelanggannya 1, lalu namanya misalkan Marcel, alamatnya Tenu bot, misalnya jenis kelaminnya laki, terus passwordnya 1 sampai 4. Jadi untuk tabel untuk jenis pelanggan, untuk pelanggan keduanya misalkan Yani, lalu alamatnya Ketubanao, Tenukik misalnya, jenis kelaminnya perempuan, lalu passwordnya 1 sampai 4 maybe, lalu diikuti dengan klik go. Nah, di sini untuk tabel pelanggannya sudah ada datanya. Lalu untuk tabel ketiga, yaitu jenis cucian, di sini kita bisa isi misalkan ID cuciannya 1, lalu namanya kemeja putih, dengan harganya misalkan 100 perak, 100. Lalu untuk jenis cuciannya 2 dengan namanya kemeja berwarna, misalkan kemeja berwarna dengan harganya 150 per gram. Lalu untuk tabel untuk data ketiganya misalkan baju kaos dengan harganya per gram 100. Lalu yang keempat yaitu handuk, misalkan handuk dengan harganya 200 per gram. Lalu kelimanya misalkan jas dengan harganya per gramnya 1000. Misalkan 10.000 aja. Lalu diikuti yang keenam, misalkan spray dengan harganya 500 per gram. Lalu ada
setelah spray selimut. Dengan harganya 3.000. Lalu yang terakhir misalkan kaos kaki dengan harganya 500 misalkan. Lalu klik pada go. Nah, di sini untuk tabel jenis cucian di sini sudah ada datanya seperti kemeja putih, kemeja berwarna, baju kaos, handuk, jas, spray, selimut, dan kaos kaki. Lalu kita akan ke tabel transaksi. Transaksi di sini ID transaksinya misalkan 1. ID transaksinya 1, tanggal terimanya misalkan hari ini tanggal ini tanggal 10. Petugasnya misalkan 1, tanggal serahnya itu bisa maaf untuk ID petugas serahnya juga 0 ya. Instruktur ID petugas serah. Petugas serah di sini menggunakan 0. Lalu klik save. Lalu di sini kita akan menambahkan datanya. Untuk ID transaksinya misalkan 1, lalu tanggal terimanya tanggal ini. Lalu ID petugas terimanya 1, lalu tanggal serahnya itu nanti karena bisa 0. Nanti baru bisa diisi. Lalu untuk statusnya misalkan diterima. Lalu untuk ID pelanggannya misalkan 1. Lalu catatannya bisa dikosongkan dulu, dengan nicknya bisa dikosongkan dulu. Untuk ID transaksi kedua misalkan ID transaksinya kedua, tanggal terimanya kemarin. Lalu ID petugasnya misalkan kedua, dengan tanggal serahnya itu bisa diisi nanti. Lalu untuk statusnya misalkan dicuci ya. Misalkan dicuci. Untuk ID pelanggannya misalkan yang 2. Lalu catatan dan nicknya bisa dikosongkan dulu. Lalu klik pada go. Nah, untuk sekarang di tabel transaksinya sudah ada datanya. Lalu ke tabel detail transaksi. Untuk detail transaksinya di sini detail transaksinya misalkan 1. Lalu ID transaksinya
yang satu tadi. Lalu jenis cucian misalkan tadi jenis cucian sampai untuk pelanggan untuk ID transaksinya bisa tinggal satu, lalu ID transaksinya yang satu, lalu jenis cuciannya misalkan baju berwarna, lalu beratnya 2 gram misal. Jadi harga untuk di tabel jenis ID jenis cucian itu yang kedua itu kemeja berwarna, lalu beratnya 2 dengan harga 1 gramnya ini 150. Jadi jika 2 berarti 300. Untuk isi yang kedua di sini data transaksinya kedua, lalu ID transaksinya 2, jenis cuciannya misalkan baju kaos kan kalau di jenis cuciannya ID jenis cucian baju kaos itu ketiga, lalu beratnya misalkan 1 saja, lalu dengan harganya baju kaosnya itu 100, lalu klik pada go. Nah, ini sekarang sudah ada data dari detail transaksi. Untuk jenis cuciannya sama ya, pelanggannya ada 2 ya, ada petugas juga dan transaksi. Nah, untuk menghubungkannya ke web itu akan menggunakan script dari PHP, script yang akan dibuat di Visual Code.